Nggak ada dari ke masjid, nggak ada guys. Ya, kan udah hanya dia ya. Kadang kurban itu diberikan kepada semua warga, nggak peduli agamanya ya, semua dapat rata bagian. Saya sudah pulang, nggak ada diajak besok ke masjid ya gitu, nggak ada guys. Kayak mereka ini kan, Cut Tari diajak ke gereja, siapa Salvinan juga diajak ke gereja kemarin kan. Ada lagi galau itu, siapa juga yang Aceh itu juga diajak ke gereja. Itu namanya lobby namanya, kalau udah ngajak orang ke gereja gitu. Jadi bukan hanya ngasih sembako tapi juga diajak ke gereja. Bahkan ada lagi kasus tuh guys ya, di perumahan mewah waktu itu, dibawa beberapa bus gitu kan. Sana rupanya mereka dilap di kolam renang kayak itu guys. Ya itu keciduk gitu. Jadi intinya adalah hentikan praktek ini. Kalau ada bantu aja. Caranya adalah ya saya lakukan, bantu orang, udah clear. Ini kan, dia kan katakan ini dari gereja ini ya, dari ini ya, besok gereja, ajak gereja ya. Bukan itu nggak, itu namanya, itu yang namakan adalah menyogok dalam lebih itu guys. Nggak murni bantuannya. Sekarang ikut Yesus karena makan Indomie, itu jelas Tuhan Yesus nggak suka. Yohanes 6 ayat 60. Mungkin juga orang tuh mengatakan ikut Yesus karena makan Indomie, enggak. Kan caranya dengan menyogok dan melobi. Melobi itu tingkat tinggi, melobi. Bukan apa ya, melobi. Namanya lobby. Lobby itu menyembunyikan sesuatu demi sesuatu, guys. Itu lobby namanya. Paham ya? Coba deh Anda tengok kayak orang lobby politik. Itu nggak mungkin langsung sampaikan di depan. Saya datang kepada ini, tujuan saya ini. Kan enggak. Kan tuh dia mencantik gitu, guys. Ya kan? Kita koalisi ya, demi ini, demi itu. Padahal sebenarnya untuk kepentingan dia gitu. Jadi intinya adalah Luisnya harus belajar apa itu lobby, apa itu nyogok, terus Luis paham. Jangan samakan dengan memaksa. Semuanya itu banyak dari murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Teguran Yesus yang banyak itu, coba dibaca aja Alkitabmu itu Mas Erik. Di situ ditegur itu dan mereka nggak kuat itu, terlalu keras itu. Perkataannya terlalu keras. Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak yang mundur dan tidak lagi mengikut Yesus. Dan Yesus gak pusing. Ya udah, memang kamu ikut saya itu karena Indomie, memang kamu ikut saya itu karena lihat roti dan kamu makan kenyang. Ya pergi aja. Dalam Kristen juga gitu. Kita nggak suka orang yang masuk Kristen gara-gara Indomie. Masa ini dikasih Indomie kemudian dikasih reward, oh mantap ya, sudah jadikan orang Kristen pakai Indomie, ini saya kasih. Iya, awalnya begitu. Kan habis itu tidak. Paham ya guys ya? Ingat, apa saya katakan ya? Apakah Anda ngasih di Indomie semua itu? Kan tidak guys. Ya. Yang penting masuk Kristen dulu deh gitu. Ya kan? Yang penting kan menyelamatkan orang itu yang penting dulu guys gitu. Jadi Luisnya nggak ngerti ya. Seakan-akan kalau orang itu masuk Kristen karena Indomie misalnya, itu karena dia nggak akan Indomie sulit. Tidak gitu guys. Dia hanya kepepet pada waktu itu. Ingat, orang dia hanya kepepet pada waktu itu. Kalau dibantu misalnya dia kan, dibantu dia dapat kerja misalnya, dia kan tidak perlu lagi Indomie itu. Dia aja perlu dibantu pada waktu itu aja gitu guys. Jadi intinya adalah orang tuh ada yang mau gini loh. Saya pun nggak mau misalnya ada orang yang terus menerus, kamu masuk Kristen ya, nanti saya kasih Indomie tiap apa. Saya nggak juga mau guys gitu. Saya butuh pada waktu itu gitu. Butuh pada waktu itu Indomie ya, iya memang saya butuh nih, saya lapar nih, saya butuh, keluarga butuh makan ya. Nah butuh pada waktu itu, besok nggak ngasih lagi ya, sampai dia mapan, sampai dia mandiri gitu. Gitu loh gigi berpikirnya guys. Mobil, enak kali modal Indomie langsung dapat mobil. Mas Erik, saya kasih bocoran lah ya. Sebenarnya metode itu bukan orang Kristen yang pakai. Metode kasih makan seseorang, kasih baju, dirawat supaya dia pindah agama, itu sebenarnya metode dari agama Anda sendiri. Saya nggak mau ngomong semua agama seperti itu, agama Anda semua seperti itu, enggak. Tapi Ustadz Anda ada yang melakukan praktek seperti itu sebenarnya Mas Eri. Nah, saya ajak untuk kita semuanya nonton videonya dan supaya kita lihat. Jadi intinya dikasih makan, dirawat dan lain-lain supaya dia masuk ke agamanya Mas Eri. Mereka ini kita didik di sini, kemudian merasa dimuliakan dalam Islam, mendapatkan tempat, mendapatkan penghargaan
Islam itu, maka mereka hubungilah orang tuanya masing-masing agar masuk Islam. Karena mereka katakan kami dalam Islam itu dimuliakan, dihormati dalam Islam. Kami dikasih tempat, dikasih pendidikan, dapat fasilitas, dikasih uang jajan. Mereka lapor sama orang tuanya yang dulu ketika kita Kristen tidak pernah mendapatkan apresiasi yang semacam ini. Akhirnya orang tuanya datang kemari, dia lihat langsung, oh iya betul, anak saya adalah semakin baik pendidikannya, wajahnya pun makin putih-putih. Nah ingat, ini tidak diajak masuk Islam. Ingat ya. Ini jadi gini, murni bantuan guys, dirawat. Ingat ya, bukan hanya dikasih Indomie ya, seperti yang tadi. Dirawat, diperhatikan, kasih jajan. Ada nggak mereka diajak ke masjid? Di sini dikatakan diajak ke masjid atau diajak masuk Islam? Nggak ada. Mereka sendiri yang mau masuk Islam karena melihat kebaikan. Tujuan orang ini tidak itu. Paham ya? Harus paham Anda guys kalimatnya. Ya. Kecuali kalau dikatakan ada nih, kayak tadi itulah ya, kayak kita orang Aceh itu, atau kayak kita sama Vina Sunan, kita Sutari, dia lagi galau, disogok lah, diperhatikan, lalu diajak ke gereja. Poin pada gereja itu guys, nanti ya, ajak gereja, ajak masuk Kristen, itu poin itu yang jadi penyebabnya gitu. Kok ini tidak ada sama sekali. Tidak ada Ustadz Nababan ini mengajak orang masuk Islam atau mengajak masjid, tidak ada. Dia hanya merawat. Karena orang itu merasa dimuliakan, ternyata Islam ini orangnya. Jadi kan ada orang-orang tuh nuduh tuh Islam itu katanya teroris, agama teroris gitu. Ternyata faktanya mengatakan tidak. Ternyata Islam ini bukan teroris ya. Terus ini malah dimuliakan. Dikisah saya tidak dimuliakan gitu. Jadi ketika mereka masuk Islam, itu bukan dari ajakan ustadz-ustadz ini. Tapi karena mereka melihat sisi baik dari Islam itu guys, umatnya, sisi baik dari umat Islam gitu. Gitu ya, berubah wajah mereka. Biasanya dari sana kan agak kuning-kuning gitu ya, sampai sini udah putih-putih alhamdulillah ya. Kenapa? Karena dikasih makanan yang enak-enak, tempat yang bagus. Ingat, bukan Indomie guys, makan enak loh, tempatnya bagus. Itu kemuliaan dari membantu, bantunya total, nggak setengah-setengah. Ya dong, kalau di sebelah kan cuma dikasih Indomie, seperti pengakuan Erik tadi gitu. Ini dikasih makan enak guys. Bahkan dalam perang itu ya, tawanan itu ya, kalau Anda ngerti hukum perang dalam Islam ya, itu tawanan tuh harus dikasih makan apa yang kita makan. Kita makan ayam, tawanan harus makan ayam juga guys. Itu mulianya Islam gitu. Makanya heran orang-orang ini tertarik dan masuk Islam. Jadi bukan Ustadz Nababan yang ngajak orang masuk Islam atau ngajak ke masjid. Mereka yang melihat kebaikan Islam makanya masuk Islam gitu. Kalau tadi kan tidak beda. Kasusnya dalam agama Islam itu kan yang disampaikan Erik itu adalah disogok, lalu diajak gereja, diajak Kristen gitu. Beda guys ya, beda. Ini nggak sama. Bayangin dari tempat tinggal yang tidak layak di sana sampai di sini pakai AC segala macam. Jadi mereka merasa dimuliakan dalam Islam ini. Itu yang membuat mereka orang tuanya pada mendapatkan hidayah. Oke, sudah terbukti Ya, kan? jadi dapatkan hidayah ya. Jadi Allah tuh membuat orang dapat hidayah itu melalui kebaikan-kebaikan kaum muslimin. Ya, di mana orang itu di agama sebelumnya nggak dapatkan kebaikan, tentu mereka akan mengompar itu gitu. Oh, ternyata Islam ini umatnya baik gitu. Tanya, ini Anda kenapa begini? Kami menerapkan ajaran Islam. Oh, ternyata ini ajaran Islam loh. Iya. Wah, ternyata ini orang ini melakukan ajaran Islam. Itu mulia. Gitu logikanya kan? Kan Islam mengajarkan hal itu. Bantu orang dengan sebaik-baiknya. Berikan hartamu yang terbaik gitu. Paham ya? Jadi orang ini mawalaf itu bukan karena diajak Islam, bukan diajak masjid, tapi mereka mau lihat kemuliaan dari umat Islam, dan itu mereka tahu itu ajaran Islam seperti itu ngajarkan guys. Itu beda sama ngasih Indomie, lalu ngajak ke gereja, ngajak masuk Kristen, itu beda guys. Kristenisasi itu kan datangi door to door gitu. Ya, ujung-ujungnya mau masuk percaya Yesus gitu. Kita tahu lah kita praktik kristenisasi guys. Udah banyak keciduk gitu ya kan. Udah banyak warga yang memvideokannya bakal viral itu guys. Video-video itu. Bahwa sebenarnya melakukan praktek itu siapa? Mas Erik, malulah. Maksudnya nuduh orang Kristen melakukan praktek seperti itu. Padahal antum sendiri yang melakukannya. Sampai
Luis nggak bisa membedakan antara berbuat baik yang murni ya, yang ikhlas dengan berbuat baik ada terselubung gitu. Makanya ada istilah kristenisasi terselubung kan, ada kan? Coba ketik deh kristenisasi terselubung, itu banyak itu di Car Free Day, di lomba lari maraton, di konser gitu kan. Yang ada hanya kristenisasi terselubung. Islam itu tidak seperti itu. Yang Ustaz Wawan lakukan tadi itu tidak mengajak orang masuk Kristen, tidak mau ajak orang ke masjid, tapi dia membantu murni. Nah, perkara orang itu tarik, ya itu urusan dia lagi. Dia mau masuk Islam kok, bukan ada diajak gitu kan. Ketemu di video selanjutnya, Luis Prasetyo di sini. Oke, jadi ketemu lagi di video selanjutnya ya, Luis, nanti saya akan komentar lagi nih. Ada buat video konyol apa lagi nih, Luis ya? Logikanya ini tidak ada, Anda ini nggak punya nalar tuh gimana gitu. Jadi Luis banyak kelemahannya ya, nggak baca berita, informasinya kurang, sedikit ada tempurung. Ya logikanya, nalarnya nggak masuk guys. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.